kembali ke teks tadi ya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa Allah yang mengawali segala sesuatu lewat karya penciptaan, Allah yang akan mengakhiri jalannya sejarah dunia sesuai kehendak Dia. Nah, mengenai Allah yang mengawali dan Allah yang mengakhiri, kalau nggak salah dalam episode kedua seri ini, sudah belajar tentang bagian ini. Ini saya ambil dari Zakaria pasal 12, ya, pasal pertama yang akan kita masuk ayat per ayat. Jemaat masih ingat bagian ini? Jadi bagian ini saya ambil dari teks Zakaria pasal 12. Masih ingat? Ini ya, saya perlihatkan teksnya. Bentuknya ya lihat, yang saya tandai kotak-kotak ini ada kata Tuhan, aku, Tuhan, aku, Tuhan, aku gitu kan. Lalu paling akhir Dia yang telah mereka tikam. Yesus ya. Nah ini teksnya, mengingatkan saja, kita sudah bahas. Jadi yang bagian tadi, kotak-kotak tadi saya ambil dari teks Zakaria pasal 12, ayat pertama sampai ayat yang ke-10 ya. Yang terakhir. Dia yang telah mereka tikam, Yesus. Kembali ya. Jadi kita lihat di awal Zakaria kita sudah menangkap kenapa disebutkan lagi di sana Allah yang membentangkan langit. Dia yang membentuk bumi, Dia yang menghembuskan nafas kepada manusia. Kenapa hal penciptaan disinggung lagi ketika kita masuk Zakaria pasal 12? Sekali lagi, Allah yang mengawali segalanya lewat karya penciptaan, ini ditekankan ya, Allah juga yang mengakhiri segalanya, perjalanan sejarah. Dan kita lihat dalam bagian ini yang kita sudah pelajari di awal, memang Tuhan yang berperan. Tuhan, aku, Tuhan, aku, Tuhan, aku. Sampai yang terakhir, Dia yang mereka tikam. Nah, kita akan masuk Zakaria pasal 12 ini dalam bagian-bagian yang kita ambil dari bagian ini, menyatakan memang dalam segala hal Allah yang akan berperan dalam peristiwa eskatologi. Kita fokus dalam pasal 12 dulu ya. Nah, bagian pertama ini sudah kita pelajari, ya, sekarang sedang kita pelajari, bahwa Allah yang mengawali segalanya lewat karya penciptaan, Allah juga yang akan mengakhiri segalanya, sampai akhir. Ya. Lalu bagian kedua dari pasal 12, Allah menjadikan Yerusalem pusat perjalanan sejarah dunia. Ini ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Ya. Nanti kita lihat, Allah yang berperan. Lalu bagian ketiga dari pasal 12, Allah memperkenalkan anaknya, Yesus Kristus datang. Jadi kalau adegan film, wah sudah mulai ramai. Lalu jagoannya datang, muncul, masuk ke dalam adegan. Nah di situ Allah memperkenalkan anaknya, Yesus pada kedatangannya yang kedua. Nanti kita lihat apa yang akan dilakukan Yesus memasuki adegan eskatologi ini. Ini pasal 12 ayat 7 sampai 14. Ya. Di sini pun Tuhan, aku sampai poin yang terakhir, Dia yang telah mereka tikam. Nah, kata Dia dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia ini, saya kasih tanda tanya dulu. Ya. Jemaat simpan dulu, ada tanda tanya di sana. Kita akan buka kenapa saya kasih tanda tanya. Ya. Tetapi dalam poin yang terakhir ini nanti kita lihat di ayat yang ke-10, pasal 12, keselamatan bagi Israel oleh karya salib Kristus. Ya. Jadi saya mengingatkan kembali kepada bagian ini yang sudah saya bagikan dalam episode kedua kalau nggak salah itu. Terbukti bahwa Allah Sang Maha Pencipta yang mengawali segala sesuatu lewat karya penciptaan, Dia yang akan berperan dalam jalannya sejarah, lalu Dia yang akan mengakhiri sesuai kehendak dan rencananya. Ya. Oke lanjut. Bagian yang kedua. Allah menjadikan Yerusalem pusat perjalanan sejarah dunia. Pasal 12 ayat 2 sampai 6. Oke, kita masuk ayat yang pertama. Zakaria 12 ayat 2. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekelilingnya menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Penjelasan. Mulai masuk ya, perlambang tadi. Karena kita belajar Zakaria 9 sampai 14 itu literatur apokaliptik, di sana akan menemui perlambang-perlambang, simbolisme ya. Di sini dikatakan
Allah membuat Yerusalem menjadi pasu. Ya, apa itu pasu? Nah, dalam bahasa Inggris, basin atau cup, wadah air besar atau baskom. Israel digambarkan sebagai baskom besar, wadah air besar, yang darinya bangsa-bangsa secara figuratif, kiasan, akan minum dengan antusias, tetapi kemudian menjadi mabuk dan bingung, sehingga menjadi sasaran empuk untuk penghakiman ilahi di akhir dalam pertempuran Armageddon, ketika bangsa-bangsa itu bersatu untuk menyerang Yerusalem. Coba, karena perlambang itu enaknya kita bayangkan ya. Jadi ada satu baskom besar, ada air di sana. Lalu kita lihat orang-orang begitu antusias, begitu semangat, begitu bernafsu minum dari air dalam baskom itu. Tetapi setelah minum, mereka menjadi pening, ya. Mereka mabuk dan bingung. Nah, kita lihat bagaimana perlakuan bangsa-bangsa di seluruh dunia terhadap Israel, terhadap Yerusalem. Mereka begitu antusias terlibat dalam apapun perkara dengan bangsa Israel. Kalau sebagian orang Kristen bilang, kok bangsa-bangsa ini cari-cari perkara terus sih sama bangsa Israel, sama orang Yahudi? Kita tahu zamannya Nazi ada Hitler yang begitu benci Yahudi, sehingga ketika Nazi, Hitler berkuasa di Eropa, lebih kurang 6 juta orang Yahudi dibinasakan lewat peristiwa Holocaust yang terkenal itu ya. Ditulis berbagai buku dan filmnya. Lalu kita sudah belajar tentang Antiochus Epiphanes sebelum Masehi. Ya. Turunan dari satu keluarga yang mewarisi wilayah kekuasaan Alexander Agung. Antiochus Epiphanes ini satu pribadi yang sama dengan Hitler, sangat membenci Yahudi. Ya, dia membunuhi bangsa Yahudi, berperang melawan Yahudi, bahkan kemudian menajiskan bait Allah. Nanti dinubuatkan di akhir, Antikristus pun seorang pribadi yang membenci umat pilihan Allah, bangsa Yahudi. Dia akan membinasakan Yahudi, dia akan membuat masa aniaya besar bagi bangsa Yahudi, bahkan dia pun akan menajiskan bait Allah. Nah, sebenarnya kebencian terhadap bangsa Yahudi ini pun kita sudah melihat, khususnya dalam perang yang sekarang berlangsung Israel melawan Hamas Palestina. Kita melihat kebencian yang begitu meluas. Jadi saya bilang kepada salah seorang murid saya, satu hal yang saya lihat dari perang yang terjadi sekarang adalah meluasnya kebencian, sikap antisemitisme, kebencian terhadap bangsa Yahudi. Universitas perguruan tinggi di Amerika Serikat dan di Eropa pun kita lihat mahasiswa-mahasiswanya bergerak melakukan pengecaman terhadap Israel, terhadap bangsa Yahudi, membela Palestina. Nah, mungkin dari sisi kemanusiaan kita tidak bisa menyalahkan hal ini ya, artinya membela kemanusiaan. Tetapi Alkitab mengajari kepada kita bahwa kebencian terhadap bangsa Yahudi, terlepas dari kesalahan mereka juga gitu, adalah sesuatu yang Allah rancangkan sebagai lambang dari kebencian kepada Allah. Permusuhan, perlawanan kepada bangsa Israel, bangsa Yahudi, kita sudah belajar dalam materi sebelum minggu ini, adalah mewakili kebencian atau perlawanan kepada Allah dan yang diurapinya. Ini yang digambarkan sebagai antusias minum dari baskom, dari air di dalam baskom, tetapi menyebabkan mereka pening, gitu kan? Jadi kayak ketagihan gitu. Berperkara dengan bangsa Israel, dengan bangsa Yahudi itu seolah-olah menjadi suatu kecanduan gitu. Ketika kita menyatakan musuh dengan Israel, ketika suatu bangsa menyatakan bermusuhan dengan bangsa Yahudi, itu seolah menjadi kebanggaan bagi mereka ya. Maka kita melihat adegan-adegan yang aneh dalam berita-berita di TV misalkan. Ketika bangsa Israel mengalami penyerangan seperti kasus tanggal 7 Oktober yang lalu, ada sebagian penduduk dunia yang justru berpesta. Seneng gitu. Jadi kalau Israel dihajar, diserang, lalu banyak terjadi kematian di sana, bagi mereka itu satu hal yang perlu dirayakan gitu. Satu kesenangan bagi mereka gitu. Kita melihat tanda-tanda ini. Nah, dalam 12 tanda utama secara lahiriah yang menjadi tanda kedatangan Yesus semakin dekat,
kedatangan Yesus yang kedua, di sana memang saya cantumkan salah satu tanda adalah bangkitnya antisemitisme di dunia. Kebencian kepada bangsa Yahudi ya. Kita melihat penggenapan hal ini khususnya dalam perang yang terjadi sekarang. Nah, kita melihat dari berita-berita, kita tidak tahu perkembangan perang ini ke arah mana. Seperti saya katakan tadi, satu pemimpin dunia sudah berani menyatakan bahwa kita ada di ambang perang dunia ketiga. Ya, atau penggenapan dari Armageddon. Kita berdoa kepada Tuhan, biarlah dalam hari-hari yang tersisa, apapun yang terjadi, kita semakin dekat dengan Yesus ya. Karena Allah berperan dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oke, lanjut ya. Nah, di bawah saya kasih ayat-ayat yang menyatakan bagaimana antikristus menghimpun bangsa-bangsa itu untuk menyerang Israel ya. Nah, jemaat silakan baca ayat-ayat ini. Jadi mereka seperti ketagihan untuk berperkara dengan Israel ya. Memang di belakang mereka ada kekuatan iblis, nanti diwakili oleh antikristus yang akan menggerakkan mereka untuk benar-benar menyerang, melawan Israel ya. Yerusalem sebagai bentuk perlawanan mereka kepada Allah dan yang diurapinya. Nah, dari banyak ayat-ayat yang saya sertakan ini, saya hanya ingin membaca satu ayat, yaitu Wahyu 14 ayat 20. Nah, jadi yang ini saja saya bacakan. Coba jemaat perhatikan baik-baik. Wahyu 14 ayat 20. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya aliran darah itu sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Coba jemaat, saya ajak membayangkan bagaimana Allah melawan bangsa-bangsa yang menyerang Israel ini. Sehingga di situ terjadi satu pembinasaan luar biasa yang digambarkan dalam Wahyu 14 ayat 20 itu sebagai, coba saya baca lagi. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota Yerusalem, dan dari kilangan itu mengalir darah, saking hebatnya aliran darah yang keluar, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Jadi ketika bangsa-bangsa menyerang Israel, menyerang Yerusalem, Allah sengaja bahwa mereka keluar dari kota itu, dari Israel. Jadi Allah menjagai kekudusan. Lalu di luar kota itu diibaratkan, perlambang lagi ya, diibaratkan Allah melakukan penghilangan buah-buah anggur. Dan dari penghilangan itu artinya Allah menyatakan penghakimannya kepada bangsa-bangsa yang menyerang Israel. Dari penghilangan itu, saya baca lagi, mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya sampai 200 mil. Begitu banyak darah tertumpah di sana. Allah menghakimi. Allah berfirman dalam murka dan kehangatan amarahnya. Di bangsa-bangsa yang begitu bangga ketika membenci bangsa Yahudi, nanti akan dimanfaatkan oleh antikristus untuk melancarkan kebencian kepada bangsa pilihan Allah itu yang merupakan perwakilan dari kebencian dan perlawanan terhadap Allah dan yang diurapinya dalam penyerangan besar-besar kepada Israel, tapi Allah membela bangsanya. Ya, saya kasih gambaran sekilas dalam Wahyu pasal 14 ayat 20. Bagaimana Yerusalem, Israel, digambarkan sebuah baskom besar. Bangsa-bangsa antusias, bernafsu minum dari dalam itu. Tetapi setelah mereka minum, justru mereka merasa pening, mabuk, bingung. Dalam kepeningan, kemabukan, kebingungan, dihajar oleh Allah dalam perang Armageddon. Sehingga aliran darah yang terjadi dalam penghakiman Allah digambarkan seperti tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya sampai 200 mil. Ya, luar biasa. Jangan main-main dengan firman. Oke ya, sisa-sisa ayatnya silakan jemaat baca di rumah. Sekarang ayat yang ketiga. Zakaria 12 ayat 3, maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah.
segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Bangsa-bangsa itu yang bangga terhadap rasa benci kepada bangsa Yahudi, bangsa pilihan Allah di bawah pimpinan antikristus ini, menegarkan hati ya. Sudah Allah hajar sedemikian rupa, kita lihat gambarannya di ayat yang kedua. Ayat yang ketiga memberikan gambaran yang lain. Ya. Saya baca lagi. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat segala bangsa. Yerusalem menjadi beban, menjadi masalah, menjadi sesuatu yang atasnya bangsa-bangsa seluruh dunia bisa cari-cari perkara terus. Nah, sudah bagikan informasi ya. Yerusalem di Israel itu merupakan salah satu tempat di dunia di mana di sana berkumpul koresponden berita paling banyak di dunia. Ada beberapa kota di Amerika yang juga menempati posisi atas ya. Karena ada markas PBB misalkan. Tapi Yerusalem termasuk salah satu tempat di dunia yang berbagai negara, kantor berita, majalah, koran, apalah gitu kan, situs di internet mengirim pekerja beritanya ke Yerusalem. Apapun yang terjadi di Yerusalem, atas Yerusalem, mereka nggak mau ketinggalan berita. Harus siap meliput. Gitu. Kenapa? Ini penggenapan ayat ini. Allah menggenapkan nubuatannya. Israel menjadi batu. Jadi orang senang berperkara dengan Israel, khususnya dengan kota Yerusalem. Tapi lihat kalimat yang kedua, siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Kita sudah dapat gambaran tadi dari Wahyu berapa? 14 ayat 20 ya, bagaimana ketika Allah turun tangan membela bangsa Israel. Ini penjelasannya. Poin pertama, seperti mengangkat beban yang sangat berat, Yerusalem akan melukai siapapun yang berusaha mengalahkannya. Ini terjadi karena intervensi Allah. Ya. Poin kedua, walaupun demikian, menurut ketetapan Allah, bangsa-bangsa itu bersama-sama tetap melakukan peperangan terhadap Yerusalem. Jadi walaupun perlawanan Allah, penghakiman Allah, penghukuman Allah kepada bangsa-bangsa ini begitu mengerikan ya. Kita lihat gambarannya dalam Wahyu pasal 14 ayat 20 tadi. Tapi Allah sudah menetapkan, sudah merancang-rancangkan bahwa di akhir nanti segala kebencian yang terakumulasi dalam perjalanan sejarah ini akan tumpah di sana. Seolah-olah orang tidak ada jalan untuk berbalik. Allah giring ke satu titik di mana penghakiman itu terjadi. Ya. Allah sudah menetapkan ini. Ya. Jadi yang selama dalam kehidupan sekarang manusia-manusia menegarkan hati, sudah kepadanya diberitakan Injil pertobatan dan pengampunan dosa, mereka menegarkan hati, Allah sengaja giring keberadaannya ke titik akhir di mana mereka tidak bisa balik lagi. Mau nggak mau harus melawan Allah terang-terangan. Mau nggak mau harus berperang melawan Allah terang-terangan. Itu di bawah pimpinan antikristus. Jadi minum air dari baskom, pening, mabuk, bingung. Tidak ada rasa menyadari kesalahannya lalu bertobat, berbalik. Tidak ada. Tuhan rancang-rancangkan. Sehingga di akhir dalam Armageddon, setiap Allah tumpas mengalami penghakiman Allah ya. Tuh. Oke, sekarang kita masuk ke ayat yang keempat. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda, aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Penjelasan, poin pertama, kuda sejak zaman kuno merupakan lambang dari kekuatan. Jadi perlambang lagi kita temui di ayat ini ya, ayat yang keempat. Jadi ketika ayat keempat menuliskan tentang Tuhan, YHWH akan membuat segala kuda menjadi bingung. Kuda di sini melambangkan kekuatan. Jadi kekuatan bangsa-bangsa secara politik, secara militer, ya, di bawah pimpinan antikristus yang menyerbu Israel, itu akan Tuhan buat menjadi bingung. Sehebat-hebatnya kekuatan manusia, walaupun bersekutu bersama-sama melawan Allah,
seujung jari pun tidak ada bagi Allah. Maka Allah akan membuat bingung segala kuda itu yang merupakan lambang dari kekuatan gitu ya. Coba baca lagi penjelasannya. Poin pertama, kuda sejak zaman kuno merupakan lambang kekuatan. Allah menggoncang kekuatan bangsa-bangsa, kemabukan dan kebingungan pening dalam ayat 2, serta luka parah dalam ayat yang ketiga, menimpa bangsa-bangsa itu sementara Israel dilindungi ketika Allah memandang mereka. Ya, ada kalimat di sini, atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku. Jadi mulai pembelaan Allah, penjagaan Allah atas bangsa Israel, Tuhan kerjakan. Sementara musuh-musuhnya yang menyerang, Tuhan hajar. Gitu ya. Kesadaran akan Yerusalem sebagai kota milik Allah tumbuh dalam diri para pemimpin. Nih ya, kaum-kaum. Kaum-kaum di sini merujuk kepada para pemimpin suku-suku yang ada di Israel ya. Mereka mulai disadarkan bahwa Allah berperan dalam membela mereka dalam peperangan besar ini. Ya, coba kalau kita lihat Mazmur 46, apa yang dikatakan? Kita baca ayat ini. Mazmur pasal 46 ayat 5 sampai ayat 8. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Itu yang dituliskan dalam Mazmur 46 dan itu digambarkan dalam Zakaria 12 ayat 4. Jadi satu hal keagungan kota Yerusalem karena Allah ada di situ yang sudah dilupakan oleh bangsa Israel karena dosa-dosa dan pemberontakan mereka kepada Allah. Pada saat Armageddon nanti mereka lihat lagi pembelaan Allah nyata gitu. Sementara kekuatan bangsa-bangsa yang menyerang digoncangkan oleh Allah, kuda-kuda itu, penunggangnya menjadi gila, bahkan dikatakan di sini, ya, kuda-kuda bangsa akan dibuat Allah menjadi buta dalam ayat yang keempat, tapi kepada kaum Yehuda Allah membuka matanya. Ya, jadi poin yang kedua, Israel tidak saja dibela secara fisik, tetapi juga dijamah secara rohani. Ayat kelima menekankan tumbuhnya iman yang menyelamatkan dalam diri bangsa Yahudi dengan pengakuan akan Allah dan kekuatannya. Jadi kita sudah melihat gejala-gejala Israel akan bertobat di sini dalam ayat yang kelima. Ketika mereka mengakui penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Jadi ketika mereka melihat heran, kok kekuatan bangsa goncang. Bangsa-bangsa yang menyerang mereka digoncangkan Tuhan. Dibuat bingung, dibuat buta. Tapi mereka dilindungi. Mata Tuhan tertuju kepada mereka. Mulailah muncul kesadaran. Sungguh Allah yang melakukan perjanjian dengan mereka lewat pribadi Abraham setia sampai akhir. Mulai menunjukkan pembelaannya ya. Sekali lagi. Dalam ayat yang kelima, mulai kita lihat benih-benih pertobatan dalam diri bangsa Israel. Lanjut ya. Ayat yang keenam. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekelilingnya. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Penjelasan. Di sini kita lihat perlambang lagi ya. Ada anglo berapi, lalu ada suluh berapi ya. Aplikasi ganda atau double application menggambarkan bagaimana kuasa Allah bekerja memakai bangsa Israel saat peperangan Armageddon. Anglo itu tunggu. Mungkin ada jemaat yang baca di Alkitab Bahasa Indonesia, apa sih anglo itu? Anglo itu tungku, ya, dalam bahasa Inggris firepot. Digunakan untuk membawa batu bara, membara untuk menyalakan api pada timbunan kayu. Jadi anglo ini digunakan untuk membawa batu bara untuk menyalakan tumpukan kayu yang sudah tersedia untuk menjadi pembakaran. Itu ya. Lalu kemudian dikatakan
kaum Yehuda, bangsa Israel saat itu saat peperangan Armageddon juga bagaikan suluh berapi, ya. Nah, suluh ini kan obor, torch, digunakan untuk membakar jerami kering. Jadi jemaat bayangkan ini perlambang lagi. Tuhan akan pakai kaum Yahudi bangsa Israel yang cuman segelintir di tengah-tengah serbuan seluruh bangsa di bawah pimpinan antikristus, tapi Tuhan menyatakan keterlibatannya, kuasanya. Sehingga bangsa Israel yang berperang saat itu digambarkan seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu. Atau seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api dari anglo dan dari suluh berapi ini akan menjilat ke kanan, menjilat ke kiri bangsa-bangsa yang menyerangnya. Jadi dalam sejarah saya sudah pernah cerita, kita sudah melihat kemenangan bangsa Israel walaupun dikeroyok oleh bangsa-bangsa besar di sekelilingnya. Kita bertanya-tanya, bagaimana Israel bangsa kecil dengan persenjataan terbatas dalam perang-perang yang lalu ya, dengan bangsa-bangsa Arab, kok bisa menang? Padahal lawan-lawannya banyak negara-negara besar dengan kekuatan militer yang besar. Tapi kok Israel bisa menang gitu ya. Nah dalam perang Armageddon kita akan lihat realitas ini. Yang sudah terjadi dalam sejarah, kita akan lihat lagi realitas ini. Bagaimana bangsa Yahudi dalam serbuan keroyokan bangsa-bangsa seluruh dunia di bawah pimpinan antikristus justru bagaikan anglo berapi dan suluh berapi yang menjilat apinya ke kanan ke kiri, membakar musuh bangsa-bangsa ini seperti timbunan kayu, seperti bulir gandum, ya. Tetapi dalam semua peristiwa kedahsyatan peperangan ini, Yerusalem, kalimat terakhir ya, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Jadi Yerusalem memang seketika, sedikit waktu Tuhan izinkan, diserang, dihancurkan. Tapi itu bagian dari pendisiplinan bangsa Israel. Karena pada akhirnya Yerusalem akan dikuasai oleh Allah sepenuhnya. Ya. Jaminan sekali lagi Yerusalem akan eksis sampai akhir. Ya. Mulai menangkap gambaran perang Armageddon dahsyatnya bagaimana. Dan bagaimana intervensi Allah, keterlibatan Allah secara langsung membela bangsa pilihannya. Melindungi kota kudusnya Allah, Yerusalem.